Anda akan rugi, Anda akan menyesal jika tidak mengikuti PKKMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam perspektif. Pada video kali ini kita akan memperbincangkan satu tema yang sangat up to date. Tema terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Tentu saja bagi mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi negeri, tentu termasuk di swasta, menjadi sebuah kebanggaan untuk kemudian bisa mendapatkan satu seat di perguruan tinggi negeri misalnya. Sebelum Anda benar-benar menjadi mahasiswa, merasakan atmosfer kampus, salah satu pintu yang Anda harus ikuti adalah PKKMB tahun 2024. PKKMB itu adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Dalam sistem pendidikan nasional, tentu kita pahami bersama bahwa ternyata tujuan dari sistem pendidikan nasional kita itu adalah bagaimana berkembangnya potensi mahasiswa untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta kompeten. Lalu juga di perguruan tinggi tentu kita berharap bahwa lulusan perguruan tinggi itu cakap dan dapat menguasai cabang keilmuan yang mereka atau yang mahasiswa ikuti. Sahabat perspektif yang berbahagia, lalu apa yang menjadi tujuan dari PKKMB itu? Paling tidak ada 3 tujuan yang tentu secara umum akan kita capai. Pertama adalah bagaimana menyiapkan mahasiswa itu melewati proses transisi untuk menjadi manusia yang dewasa dan mandiri. Terus yang kedua, tentu saja itu bisa mengakselerasi atau mempercepat proses adaptasi mahasiswa terhadap ekosistem lingkungan yang ada di kampus. Dan yang ketiga adalah memberikan bekal pada para mahasiswa baru untuk bisa sukses dalam menapaki proses panjang di perguruan tinggi masing-masing. Sahabat perspektif yang berbahagia, adapun tujuan khusus dari PKKMB itu adalah pertama, bagaimana menanamkan kesadaran berbangsa, kesadaran bernegara, termasuk kesadaran bela negara, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian itu tentu harus berlandaskan pada 4 konsensus yang menjadi konsensus nasional. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah memperkenalkan sistem pembelajaran yang berlaku di perguruan tinggi, yang tentu saja pola, mekanisme, dan kulturnya berbeda dari sistem pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah tujuannya agar para mahasiswa menemukan bagaimana perguruan tinggi melaksanakan apa yang kita sebut dengan Tridharma perguruan tinggi: pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terus yang ketiga adalah memperkenalkan hak dan kewajiban mahasiswa. Ini juga poin yang sangat penting, karena bagi mahasiswa baru dari awal harus memahami apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian yang keempat adalah tentu saja harapannya dalam proses PKKMB ini
terbentuk karakter yang hebat bagi para mahasiswa baru, terutama karakter bagaimana bisa beradaptasi menjalankan proses pembelajaran ketika Anda sudah menjadi seorang mahasiswa. Para mahasiswa baru yang berbahagia. Tujuan yang kelima PKKMB itu secara khusus adalah bagaimana para mahasiswa baru memahami kiat sukses belajar di perguruan tinggi, sekaligus bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam rangka pengembangan diri. Terus yang keenam adalah PKKMB ini juga dirancang khusus agar para mahasiswa baru itu benar-benar dipersiapkan untuk menjadi generasi yang unggul, generasi yang mandiri, dan tentu saja juga generasi yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketujuh adalah para mahasiswa baru harus paham bahwa sesungguhnya di perguruan tinggi berlaku prinsip bahwa bagi mahasiswa itu selalu harus belajar sepanjang hayat. Sahabat perspektif yang saya hormati, para mahasiswa yang saya banggakan, ada 5 materi yang nanti Anda akan dapatkan atau peroleh dalam PKKMB. Yang pertama adalah bagaimana Anda dikenalkan tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan kesadaran bela negara, yang juga boleh kita sebut dengan bagaimana Anda memiliki wawasan kebangsaan. Terus yang kedua materinya tentang sistem pendidikan tinggi Indonesia, tentu dengan segala varian dan bentuknya. Terus yang keempat adalah bagaimana menghubungkan antara perguruan tinggi dengan era industri, era digital, dan bagaimana Anda sebagai mahasiswa baru itu juga dibingkai dalam pembinaan karakter mahasiswa. Dan yang terakhir adalah perguruan tinggi dengan segala macam ikonnya, tentu saja antara satu dengan yang lain berbeda-beda, sehingga materi yang kelima itu sesungguhnya adalah bagaimana muatan lokal dari sebuah perguruan tinggi. Sahabat perspektif yang berbahagia, para mahasiswa baru yang saya banggakan, saya ajak dan himbau kepada para mahasiswa baru untuk mengikuti PKKMB tahun 2024. Anda akan rugi, Anda akan menyesal jika tidak mengikuti PKKMB. Selamat dan sukses buat mahasiswa baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif.